Kembali di Metro Siang Pemirsa, tren petani milenial mulai tumbuh di Indonesia terutama dengan dukungan teknologi dan kebijakan Presiden Prabowo yang membuat harga gabah lebih tinggi sementara beras tetap terjangkau. Optimisme ini menjadi semangat baru bagi dunia pertanian. Namun petani mengingatkan bahwa kesejahteraan mereka masih belum sepenuhnya dicapai. Dukungan teknologi dinilai bisa menjadi kunci meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemirsa, 24 September diperingati sebagai Hari Tani Indonesia. Hal ini digunakan untuk merefleksi sebagai momentum untuk kita mengingat seberapa besar peran petani untuk membangun ketahanan pangan di Indonesia. Namun sebenarnya bagaimana kondisi petani di lapangan, apa tantangan yang masih mereka hadapi? Kita akan membahasnya bersama perwakilan petani di Gresik, Jawa Timur sambil kita santap siang di Paradistrik Cafe. Paradistrik Cafe di Jalan Kalimantan, nomor 80 Gresik, Kota Baru, hadir sebagai pilihan baru untuk nongkrong dan bersantai. Tempatnya homey, luas dan cocok untuk kongko saat bersama teman. Namun minuman yang ditawarkan variatif, mulai kombucha, es beras kencur, es kopi susu gula aren khas Bawean, hingga teh buah kawis yang unik. Untuk makanan ada nasi goreng khas Paradistrik, nasi cumi sambal hijau, nasi paru, sampai mie Bangladesh yang jadi favorit pengunjung. Suasana nyaman dan menu Nusantara yang beragam menjadikan Paradistrik Cafe destinasi kuliner sekaligus tempat kongko di Gresik. Nah pemirsa, untuk lebih jelasnya sebenarnya seperti apa kondisi real di lapangan kesejahteraan petani, apa saja inovasi-inovasi untuk menyejahterakan petani. Saat ini sudah bersama saya ada Pak Bowo, Ketua Komunitas Petani di Gresik, kemudian ada Pak Suryadi dan juga Pak Arya, ini sebagai perwakilan petani di Gresik. Namun sebelum itu pemirsa, kita simak informasi berikut terlebih dahulu. Di saat inilah pertama dalam sejarah Bapak Presiden Panglima tertinggi mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, Kadis Pertanian sampai PPL. Khusus PPL, mana PPL, suara PPL. Selamat datang di Kementerian Pertanian. Saudaraku, sahabatku semua, tanpa PPL tidak mungkin kita mencapai lompatan seperti yang terjadi hari ini. Pak, boleh sambil dimakan kita sambil ngobrol-ngobrol? Siap, sama-sama Pak. Kita kenapa Pak? Kebetulan makan siang ini. Nah, pas banget kita sambil santap siang ya Pak ya, sambil menu-menu Nusantara nih Pak. Kita ke Pak Suryadi dulu, tenang aja Pak, relax. Sambil makan Pak, Pak Suryadi boleh diceritakan sebenarnya kondisi petani saat ini di lapangan itu seperti apa sih Pak? Jadi kondisi petani di kawasan kami, terutama di Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, itu sangat memprihatinkan karena kebanyakan petani berada di garis kemiskinan. Jadi petani-petani itu hanya memiliki beberapa bidang saja, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu harus bekerja keras. Ya, jadi kami mohon dari pemerintah agar bisa meningkatkan kesejahteraan petani itu, terutama tentang irigasi, pendalaman waduk, penyertaan modal dengan bunga rendah, sehingga petani bisa sejahtera, termasuk pemberian bibit-bibit ikan atau bibit padi unggul dan obat-obatan, sehingga petani ketika musim panen itu tidak pada mengeluh. Nah, di tahun ini lumayan, harga beras itu murah, tapi harga gabah itu tinggi. Nah, itu program pemerintah saat ini lebih menguntungkan petani. Nah, mekanismenya bagaimana kita tidak tahu sebagai petani, yang penting harga gabah itu tinggi sehingga petani bisa bergairah, termasuk petani-petani milenial seperti kami bisa
membandingkan antara kerja di pabrik dengan di sawah itu lebih menguntungkan menjadi petani. Terutama nanti apalagi ketika ada teknologi-teknologi yang digital, termasuk pengobatan menggunakan drone, Elsintan dan Ombi, sehingga petani bisa lebih mudah, terutama anak muda. Hingga anak muda nanti kan ketika orang tua mengoperasikan teknologi itu kurang maksimal, artinya tidak bisa, hampir tidak bisa. Jadi membutuhkan kaum milenial, anak-anak muda, Karang Taruna untuk mengoperasikan itu. Pak Suryadi, tapi sejauh ini apakah langkah yang diambil oleh pemerintah ini sudah cukup solutif begitu untuk menyejahterakan petani? Sebetulnya sudah, namun pendekatannya kurang. Karena petani itu ketika teori saja yang disosialisasikan, maka petani itu terkadang bersinggungan. Obat yang diberikan oleh petani itu biasanya obat A, petani diberi obat B tidak mau. Jadi seperti itu. Jadi pendekatan termasuk praktek sekalian itu harus diterapkan. Sehingga petani seperti meracun tikus. Tikus itu kalau nggak mati sekalian, itu petani tidak mau. Padahal yang dianjurkan oleh pemerintah, tikus itu tidak mati seketika sehingga yang lain bisa memakan racun tikus itu. Seperti itu. Oke, berarti memang masih dikatakan kesejahteraan petani ini masih belum maksimal. Namun sudah ada langkah-langkah yang diambil seperti tadi harga gabah tinggi. Betul. Dan harga beras murah begitu ya di pasaran ya. Kalau untuk akses modalnya sendiri bagaimana Pak Suryadi? Terkadang bisa ambil di bank. Di bank itu kan dengan jaminan. Terutama di BRI ataupun bank-bank lain, terutama nanti ketika terjepit mengambil bank titil atau bank-bank yang mencekik, bunga mencekik, sehingga ketika musim panen cukup untuk membayar hutang. Jadi begitulah kehidupan petani, karena mereka tidak punya lahan yang luas, sehingga ya itu saja bekerja selain mengolah tanah sendiri juga menjadi buruh tani. Oke, Pak Suryadi, terima kasih perspektifnya. Boleh sambil dimakan, Pak? Kita ke Pak Arya. Pak Arya, kalau kita berbicara memang kondisi petani akhir-akhir ini ya, petani kita harapkan bisa turut membangun Indonesia, namun kesejahteraan petani masih jauh begitu. Menurut Pak Arya, langkah apa sebenarnya untuk mempercepat begitu untuk kesejahteraan petani itu sendiri? Kalau menurut saya sendiri itu bantuan mengenai teknologi pertanian itu sangat dibutuhkan sama petani, karena teknologi pertanian itu dia meminimalisir kos produksinya. Jadi yang semula dengan pola tradisional seumpama dalam 1 hektar itu habis 8 juta, itu hampir selisih 50%-nya. Bisa memangkas Biayanya itu 50% biayanya yang berkurang itu. Jadi itu bisa lebih efektif, lebih efisien juga. Oke. Tapi sejauh ini apakah sudah ada Pak inovasi-inovasi yang langsung dirasakan oleh petani? Di sini mulai berkembang untuk teknologi pertanian, penyemprotan menggunakan drone, kemudian panen itu menggunakan harvester kombi itu, atau traktor sekarang itu tidak menggunakan hand traktor tapi traktor roda 4. Itu sudah dimulai pemerintah juga dengan memberikan bantuan-bantuan alsinta seperti itu ke kelompok-kelompok tani yang ada. Tapi apakah Pak Arya melihat secara kemampuan petani di Indonesia sudah siap menerima teknologi itu, Pak? Kalau itu kan anak-anak petani milenial itu yang nanti bisa mengakses itu. Kalau untuk yang petani yang sudah lanjut usia sepertinya agak susah untuk itu. Oke, terima kasih Pak Arya perspektifnya. Kita ke Pak Bowo. Pak Bowo tadi disinggung bahwa memang perkembangan teknologi ini dianggap bisa mempercepat kesejahteraan petani begitu ya. Namun kita melihat kondisinya, apakah di lapangan Pak Bowo melihat anak-anak muda ini sudah cukup tergerak untuk mau jadi petani, Pak? Kebetulan gini Mbak,
Kebetulan saya di Ketua TMI Tani Merdeka Indonesia di Kabupaten Gresik. Salah satu kader-kader yang terbaik kami yang kami ciptakan dan kami desain untuk menjadi pelopor itu sudah kita tancapkan di beberapa kecamatan. Kita memang memfollow up di Kecamatan Bunga, titik-titik kecamatan yang memang luas secara kesempatan untuk panen padi. Nah, tak pikir itu sangat dengan logis ya, dengan hitungan kemarin kebijakannya Pak Prabowo yang luar biasa, yang mana petani sudah dikasih padi dengan harga sekian 6.500, jagung dengan harga paten 5.500, dan semuanya ini akhirnya menjadi salah satu hitungan secara logika rasional menyupport pemuda atau kita sebut sebagai tani milenial mau nanti turun ke bawah. Memang hari ini akhirnya dampak-dampak yang dikatakan Pak Jupri tadi itu salah satunya adalah inovasi dari teman-teman sendiri. Contoh kayak mau masang pupuknya pakai drone, bumbunya pakai alat-alat canggih dan semuanya. Ini dampak dari salah satu kebijakan yang memang sudah diterapkan sehingga memunculkan ide-ide dari teman-teman generasi muda. Oke, singkat saja Pak Bowo, harapannya apa? Inovasi yang bisa disarankan kepada pemerintah agar satu, kesejahteraan petani diperhatikan, kemudian yang kedua, petani-petani muda ini banyak di Indonesia. Ya, yang pasti dari idenya Pak Sur tadi, masukannya Pak Sur sama Pak Aryan itu memang harus kita perhitungkan secara logis. Dengan sisi kebijakan kami memang yang paling utama itu adalah pengembangan dan pemanfaatan normalisasi kali-kali memang Gresik perlu itu ditingkatkan. Salah satunya itu. Yang kedua adalah terkait masalah bibit. Mudahkanlah kami bibit dan berikanlah kami bibit yang paling unggul. Insya Allah petani Gresik dan pemuda Gresik saling support. Aku yakin itu. Tapi takutnya apa? Kalau pemuda tidak dikasih bibit unggul, impres laginya mentalnya ini turun, takutnya itu loh. Terima kasih Pak Bowo, Pak Suryadi, Pak Arya. Ini perspektif dari petani Gresik. Pemirsa, kita mendengar bahwa harapannya bisa didengar dengan pemerintah dan anak-anak muda ini tergerak untuk menjadi petani untuk membangun Indonesia swasembada pangan. Ini mimpi kita bersama, dan yang paling penting juga kesejahteraan petani ini terjamin. Dari Gresik, Belinda Firda, Hadis Ramadhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.